Halo halo, Stranger Bar di sini. Kami di sini akan mereview sebuah film berjudul Konstantin. Film ini diproduksi pada tahun 2005 dan diadaptasi dari komik Hellblazer. Franchise Konstantin sendiri bahkan diberitakan bakal ada sequelnya. Dan untuk sekarang pun terdapat seriesnya juga. Tanpa lama-lama, ini dia reviewnya. Film dimulai dengan latar daerah Meksiko. Diceritakan ada seseorang bernama Manuel yang menemukan sebuah pisau pusaka. Lalu ketika dia berjalan, celakanya dia ditabrak dengan keras oleh sebuah mobil. Tapi anehnya, dia masih hidup dan yang hancur malah mobil tersebut. Setelahnya, Manuel berlari seperti tidak terjadi apa-apa. Scene berganti di mana ada seorang anak perempuan yang sedang kerasukan oleh setan dan sedang memanjat dinding. Akhirnya, diundanglah seorang paranormal bernama John Constantine yang diperankan oleh Keanu Reeves. Lalu sambil menghisap rokoknya, John langsung menuju ke tempat anak perempuan yang kerasukan tersebut. Terlihat anak itu sudah ditali di sebuah ranjang. Setelahnya, John melakukan ritual. Namun ternyata dia mendapat perlawanan dari setan tersebut. Demi mengeluarkan setan tersebut, John meminta cermin guna menyempurnakan ritualnya. Terlihat dia memanggil anak buahnya bernama Chase Kramer yang diperankan oleh Shia LaBeouf muda untuk menyingkirkan mobilnya. Singkat kata, ritual John berhasil dan membuat setan tersebut hilang dan anak tersebut kembali normal. Scene berganti ke sebuah ruangan pengampunan dosa di sebuah gereja. Ada wanita bernama Angela Dodson atau Angie yang diperankan oleh Rachel Weisz. Dia mengaku telah menembak seseorang pria hingga terbunuh. Namun sebenarnya tidak ada yang salah karena dia adalah seorang detektif dan memiliki kuasa untuk menembak seseorang. Di lain tempat, diceritakan ada wanita yang bernama Isabel memiliki wajah yang sama dengan Angie, baru saja terbangun di sebuah kamar rumah sakit jiwa dan sedang akan melakukan bunuh diri. Tapi ternyata itu adalah sebuah mimpi dari Angie. Keesokan harinya, ternyata itu bukanlah sebuah mimpi belaka, dan memang yang dia lihat di mimpinya adalah nyata. Terlebih, wanita tersebut memang kembarannya. Namun Angie tidak percaya akan fakta tersebut karena meyakini jika Isabel adalah seorang Katolik yang taat. Scene berganti di mana Manuel masih membawa pusaka, sedang meneruskan perjalanannya. Namun anehnya, ketika dia berjalan di antara puluhan hewan, para hewan itu menjadi mati secara tiba-tiba. Setelah itu, setting tempat berganti di mana John berkunjung ke sebuah perpustakaan. Dan secara kebetulan, dia bertemu dengan Angie. Angie lalu bertemu dengan pastornya, sedangkan John bertemu dengan malaikat bernama Gabriel. Diceritakan bahwa John melakukan ini semua karena dia ingin menjamin dirinya agar bisa masuk surga. Karena sejatinya dia akan masuk neraka nantinya. Namun, sepertinya bukan sebuah permintaan yang mudah, walau John sudah mengirim banyak iblis kembali ke neraka. Ketika Angie sedang memeriksa kamera CCTV ketika Isabel bunuh diri, terdengar Isabel menyebut nama Konstantin. Seramnya, setelah itu Angie diberondong dengan berbagai macam telepon yang masuk. Kembali lagi dengan John. Dia dikejutkan dengan makhluk kecoa yang menjadi seperti manusia sedang menyerangnya. Walau dikalahkan dengan mudah, namun itu bukanlah peristiwa yang biasa. Sehingga dia lalu mencoba untuk bertemu dengan paranormal lain bernama Midnight. John lalu bercerita tentang kasus yang dia tangani tempo hari dan juga kasus yang dia alami baru saja. Midnight tentu tidak percaya karena itu merupakan sesuatu yang mustahil. Tiba-tiba datanglah Balthazar yang sepertinya musuh lama John.
yang berasal dari neraka untuk bertemu Midnight. Alhasil, mengurungkan niat John dan memutuskan untuk pergi. Scene berganti, John sudah sampai di rumah dan dia didatangi oleh Angie untuk bertanya berkaitan dengan dunia supranatural dan tentunya petunjuk yang dikatakan oleh Isabel. Tetapi perbincangan mereka berakhir buntu karena John sepertinya tidak tertarik dengan Angie. Dan ketika Angie pulang, John memiliki firasat buruk dan mengejar Angie. Benar saja, ketika mereka mengobrol tentang iblis dan dunia supranatural, mereka dikejutkan dengan padamnya lampu satu demi satu di sepanjang jalan. Lalu muncullah para tentara iblis berusaha menyerang mereka, tetapi John dengan mudahnya berhasil mengusir mereka. Mereka lalu melakukan ritual di rumah Angie dengan tujuan membuktikan bahwa Isabel benar-benar masuk neraka atau tidak. John berhasil masuk ke neraka. Dia lalu berusaha mencari Isabel, tetapi ternyata dia bertemu dengan Isabel yang mana membuktikan bahwa Isabel memang mati karena bunuh diri. Setelahnya, John bergegas untuk kembali ke bumi karena dia dikejar oleh tentara iblis. Sekembalinya John, Angie baru percaya jika Isabel mati bunuh diri setelah John menunjukkan gelang identitas milik Isabel. Scene berganti di mana Hennessy, teman John, sedang melakukan investigasi ke ruang jenazah untuk melihat mayat Isabel. Dia lalu melakukan ritual yang mana dia malah mengalami kejadian yang aneh. Ketika dia mengalami panic attack, semua alkohol yang dia minum malah mengambang dan tidak berhasil dia minum. Ternyata ini adalah ulah Balthazar, dan setelahnya dia melukai tangannya untuk memberi petunjuk kepada John. Setelah itu, dia meninggal karena tenggelam akan alkohol. Scene berganti, John dan Angie sedang mengobrol dan John menceritakan latar belakangnya bahwa dia pernah mati bunuh diri dan juga mati suri. Namun, karena itulah John nantinya tidak bisa melepaskan takdirnya untuk masuk neraka. Maka terjawab kenapa John bermaksud untuk menjamin jalannya untuk masuk surga. Di situ juga dia menjelaskan soal konsep surga dan neraka maupun iblis dan malaikat yang berhasil masuk ke bumi. Pada dasarnya, iblis dan malaikat tidak dapat masuk ke bumi. Mereka yang bisa masuk adalah makhluk hasil peranakan. Mereka yang disebut makhluk peranakan bertugas menjaga segala konsep yang disebut keseimbangan. Sedangkan bagi John, itu adalah sebuah konsep yang bullshit. Tiba-tiba, Angie mendapat kasus tentang orang yang terbunuh. Setelah mereka ke sana, ternyata itu adalah kasus Hennessy, teman dari John. Lalu John memeriksa tubuh Hennessy dan menemukan sebuah lambang yang terdapat di tangan Hennessy sebelum dia meninggal. Karena penasaran, John menelpon B-Man untuk mencari tahu apa lambang itu. Sembari menunggu hasil dari B-Man, John dan Angie memeriksa kamar Isabel untuk mencari sebuah petunjuk. Karena tidak menemukan petunjuk apapun, John mendesak Angie mengenai ikatan mereka sebagai saudara kembar. Setelahnya, Angie panik dan mengakui sesuatu bahwa mereka suka saling bertukar pesan melalui tulisan di jendela. Angie lalu meniup jendela dan mereka menemukan petunjuk, yaitu tertulis Kitab Korintus bab 17. Tapi Angie ragu bahwa Kitab Korintus sampai bab 17. Tapi John menyangkal bahwa Kitab Korintus sampai bab 21 di neraka. B-Man yang memiliki kitab tersebut membacakan isinya, yaitu dosa para ayah hanya akan dilewati oleh dosa anak. Diceritakan bahwa ayah di sini adalah bukan Tuhan, namun iblis. Lalu B-Man menemukan lambang tersebut bahwa lambang itu adalah lambang Memon, si anak iblis. Di tengah B-Man membaca kitab, dia mendapat banyak gangguan dari belakang. Lewat banyak suara yang muncul, tertulis bahwa Memon bermaksud untuk tidak patuh terhadap peraturan ayahnya
dan membangun kerajaan apinya sendiri. Tertulis juga bahwa untuk menyeberang memang membutuhkan paranormal yang kuat. Mereka berasumsi bahwa orang tersebut adalah Isabel. Selain itu, Memon juga butuh pertolongan dari Tuhan, yang mana semakin menambah kebingungan John dan Angie. Di tengah telepon, sambungan telepon antara mereka pun mati. Karena khawatir, John lalu menyuruh untuk Angie menyetir lebih cepat lagi. Sesampainya di sana, Pimen sudah mati, terkubur dengan banyak lebah yang bersarang di badannya. Scene berganti di mana Angie mengaku kepada John bahwa dia merasa bersalah. Ketika masih kecil, Angie sebenarnya dapat melihat setan juga. Namun karena takut, dia akhirnya berbohong dan membiarkan Isabel disangka gila sendirian. Karena rasa bersalahnya itu, dia bersedia untuk ditukar jiwanya dengan Isabel. Setelahnya, Angie memohon kepada John untuk membantu dia melihat Isabel, yang mana dia harus menyeberang ke neraka seperti yang John lakukan tempo hari. Setelah melakukan ritual dan kembalinya Angie, di tengah syoknya, dia mendapat vision siapa yang membunuh Pimen. Ditemukanlah koin yang dimiliki Balthazar, yang mana ternyata dia yang sudah membunuh Pimen. Scene berganti, Angie dan John pergi ke apartemen Balthazar. Tetapi John menyuruh untuk Angie tetap di dalam mobil dan dia diberi jimat untuk perlindungan. Karena profesinya sebagai detektif, dia merasa egonya tersentil, sehingga dia marah dan memutuskan untuk masuk ke apartemen Balthazar. Cerobohnya, jimatnya tertinggal. Di dalam, John dan Balthazar bertarung dengan sengit. John akhirnya mampu mengalahkan Balthazar. Namun di samping itu, John ingin mengetahui bagaimana Memon bisa masuk ke bumi. Karena terdesak, Balthazar akhirnya mengakui bahwa dia masuk menggunakan darah Tuhan. Terlihat Balthazar ketika sekarat, dia berbicara dengan tuannya yang entah siapa. Dia melaporkan bahwa dia sudah melaksanakan tugasnya. Namun dengan kejamnya, tuannya membiarkan dia mati begitu saja. Ketika John dan Angie akan pulang menaiki lift, jimatnya yang tertinggal membuat dia tanpa perlindungan. Secara tiba-tiba, Angie ditarik sesuatu sampai menembus tembok demi tembok, dan akhirnya dia terbang entah kemana. Setelahnya, John memaksa masuk ke tempat Midnight. Dia memaksa untuk meminjam kursi milik Midnight. Tentunya Midnight menolaknya dan terpaksa menghajar John. Namun karena John memaksa, Midnight pun luluh dan meminjaminya. Setelahnya, mereka melakukan ritual di mana John mendapatkan vision perjalanan Manuel. Di samping itu, diperlihatkan Manuel juga membawa pasukan iblis di belakangnya. Scene diawali dengan Angie yang sempat diterbangkan sebelumnya, lalu jatuh di dalam kolam di mana Isabel meninggal. Terlihat Manuel di belakang Angie, membuat dia menembaki Manuel, tetapi pelurunya tidak mempan. Scene berganti ke John dan Chase yang datang ke tempat itu. Lalu mereka berpisah sesuai rencana mereka. Chase di sini ditugaskan untuk memasukkan sebuah salib ke tempat penampungan air yang dimana itu untuk bahaya kebakaran, sehingga otomatis membuat air-air tersebut menjadi holy water. Di tempat lain, John menghadapi para pasukan iblis di sebuah ruangan. Sesuai rencana, dia menyalakan koreknya agar air bahaya kebakaran yang sudah menjadi holy water menyala dan menyirami mereka. Benar saja, mereka semua kesakitan. Hal itu memudahkan John menembaki mereka satu demi satu. Ketika tersisa satu tentara, ternyata peluru John habis. Namun di belakangnya datang Chase menyelamatkan John. Setelahnya, dia masuk ke dalam kolam di mana Manuel dan Angie bertarung. Terlihat Manuel sudah tewas. Angie yang muncul ternyata dia sudah kerasukan oleh iblis. Demi melepaskan kerasukan itu, John membacakan beberapa mantra.
Awalnya dia kewalahan, namun karena bantuan Chase, akhirnya Angie terbebas dari kerasukan. Namun naas, Chase tiba-tiba dibenturkan berkali-kali ke lantai dan ke atap, yang mana membuat dia tewas seketika. Karena hal tersebut, John marah dan akan melakukan ritual yang entah untuk apa. Belum selesai dia melakukan ritualnya, dia diserang oleh Gabriel yang muncul secara tiba-tiba. Terungkap bahwa dalang dibalik akan munculnya Memon adalah Gabriel. Gabriel mengaku dia melakukan itu semua karena dia merasa tidak adil atas apa yang didapat manusia. Manusia mendapatkan keselamatan dari Tuhan, padahal mereka telah berbuat banyak dosa. Dia ingin para manusia lebih beriman dan semakin mengingat serta percaya akan Tuhan, dengan membuat bumi hancur seiring munculnya Memon si anak iblis. John yang merasa itu tindakan brutal dan keji, tetap tidak bisa menghentikan Gabriel yang seorang malaikat. Lalu muncullah ide, John memanggil Lucifer yang sesama malaikat juga dengan bunuh diri. Diceritakan ada mitos bahwa ketika John mati, nantinya John akan dibawa sendiri oleh Lucifer ke neraka. Benar saja, Lucifer datang setelah John bunuh diri. Tepat waktu sebelum Gabriel akan melepaskan Memon dari perut Angie, datanglah Lucifer di hadapan John. Di tengah perbincangan mereka, John mengadu apa yang sudah saudaranya Gabriel lakukan. Karena rasa penasarannya, Lucifer mendatangi ruangan sebelah di mana Gabriel akan menancapkan pusaka untuk melepaskan Memon. Tepat setelah Lucifer menyelamatkan Angie dari Gabriel. Ketika akan bertempur, tiba-tiba kekuatan Gabriel dicabut oleh Tuhan, yang mana membuat Gabriel kalah dengan mudah. Dirasa urusannya dengan Gabriel sudah selesai, Lucifer lalu kembali kepada John untuk membawanya ke neraka. Namun sayangnya Tuhan berkata lain, karena kebaikan dan pengorbanannya, dia malah diputuskan untuk menuju ke surga. Namun ketika prosesnya, Lucifer yang tidak terima akan keputusan itu, dia lalu menyerang John untuk membuatnya hidup di bumi sekali lagi, dengan tujuan agar ketika dia di masa depan akan mati, dia membuat kesalahan yang sama, yang mana membuat dirinya akhirnya ditakdirkan ke neraka lagi. Film ditutup dengan post kredit di mana John yang ziarah ke makam Chase dan meletakkan sebuah korek di kuburannya. John dikagetkan dengan fakta bahwa sekarang Chase menjadi seorang malaikat dan turun untuk mengambil korek yang ditinggalkan John. Dan film pun selesai.